Pirim kabar deh. Oh, kalian tidak mengerti ya? Maksudku, hai bolangers, apa kabar? Hehehe. Kenalkan, aku El, si bolang dari Kampung Karangbajo, Kecamatan Bayan, Lombok Utara. Teman, siang ini aku akan membantu kakak bersama warga Kampung Begawe. Begawe dalam bahasa suku Sasak memiliki arti bekerja. Kami sedang bekerja sama memasak sayur gegadok untuk syukuran kampung kami. Semua akan ikut sibuk, mulai dari ina-ina atau ibu-ibu, kaum dewasa, sampai anak-anak. Kami akan membantu sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Dan bagi kami, anak-anak, sudah menjadi keharusan untuk belajar begawe. Biar besar nanti, kami sudah terbiasa. Langsung kita mulai saja nih teman. Gegadok adalah salah satu sayur khas Sasak yang wajib hadir dalam setiap acara besar. Sayur berkuah santan kuning ini berisi potongan daging ayam dan aneka sayur. Nanti deh, setelah masak, aku ajak kalian mencari bahan-bahannya. Biasanya urusan potong memotong daging ayam kaum laki dewasa nih yang bertugas. Sedangkan urusan bumbu halus dan nasi serahkan pada perempuan. Aku dan kawan-kawanku akan membantu memetik dan memilih sayur-sayuran hijau yang akan dimasak kali ini. Ada daun belinjo atau melinjo, lalu daun ubi, daun jarak, dan lainnya. Semua sayur akan dimasukkan ke dalam panci bersama ayam dan bumbu. Salah satu bahan utama gegadok adalah santan. Karena memiliki rasa gurih dan kentalnya yang dibutuhkan pada masakan kali ini, makanya Waman mengupas dan memarut kelapa cukup banyak nih. Sedangkan bumbu halusnya harus ada tambahan kunyit. Karena ciri khas gegadok adalah warna kuahnya yang kuning. Mungkin mirip gulai kalau di Pulau Jawa ya teman. Tradisi begawe atau bekerja bersama seperti ini adalah tradisi turun-temurun yang masih terjaga sampai hari ini. Dengan begawe, warga bisa menjaga rasa gotong royong dan menguatkan rasa persaudaraan. Nih, ada lagi noh. Iya, coba kalau santan deh. Santan dan bumbu akan dicampur terlebih dahulu. Tujuannya agar santan tidak menggumpal. Setelah bumbu tercampur merata, masukkan potongan daging ayam sedikit demi sedikit. Selanjutnya, langsung kita panaskan di atas bara api. Sambil terus diaduk, potongan sayur hijau pun dimasukkan sedikit demi sedikit. Sudah mulai tercium wanginya nih teman. Gegadok sudah matang nih teman. Eits, seperti janjiku tadi, sebelum kita makan gegadoknya, ikut aku cari tahu cara mengumpulkan bahan memasak gegadoknya ya. Ngebolang yuk. Salah satu sayur hijau dalam sayur gegadok adalah daun balinjo atau melinjo. Ini sudah menjadi tugasku dan kawan-kawan. Karena saat mencarinya, kami bisa sambil bermain di kebun. Hujan baru saja selesai menyirami kampung kami, teman. Udara menjadi sejuk, tapi rerumputan dan tanah menjadi sedikit licin. Nah, ini dia pohon belinjo yang kami cari. Daunnya cukup rindang. Tentu saja ini akan memudahkan kami memetiknya. Jadi tidak perlu naik sampai ke atas pohon. Ayo kawan, langsung dipetik ya daunnya. Tilang, di sini no, marane ini no. No, agak ngaraan kan ini no. Ya nenek bau. Ya kuca. Oh, wake marakute. Salah su. Ini no, sembarang anu no. Teh, mentampu. Untuk memasak sayur gegadok, kita memerlukan daun belinjo muda atau pucuknya.
Kalau daun tua dimasak, rasanya akan pahit. Sedangkan daun muda akan terasa manis dan segar. Kalau sedang musim buah belinjo, akan terlihat merah-merah buahnya. Biasanya kami juga memetiknya untuk dijadikan emping. Wah, di barang dia bawa no atas dong. Di dengan tiak dari Andrik. Di bawah no. Enggak. Dia kita dulu apa? Daun pucuk di bagian bawah pohon sudah habis nih. Terpaksa aku dan Andre harus memanjat. Tenang teman, aku tidak naik terlalu tinggi kok. Lagi pula daun yang kami butuh tidak terlalu banyak. Sudah ada sayur lainnya yang disiapkan Bibi. Wah, ternyata daun mudanya sangat banyak di dahan atas. Aku dan Andre sampai kewalahan memetiknya nih. Ayo Enda, Patria, kumpulkan daunnya ya. Habis ini langsung kita bawa pulang. Pulang ini puluh. Teh lu teh. Lempuane ya nih. Tuntun. Benar juga kata Enda. Wadah kami sudah penuh nih. Kami langsung bawa pulang saja ya teman. Sepertinya kamu baru pulang dari kebun. Nampaknya gembira sekali. Hati-hati kak dengan bawaan sebanyak itu. Dijaga remnya ya. Takut ada yang mendadak nyebrang. Loh. Kok mulai oleng sih sepedanya? Awas kak, direm! Aduh, Kak. Aduh, baru saja aku bilang. Ayo kawan, kita bantu kakak dulu. Oh, Melen tunang betul separuh ku ini. Lalu Enda. Tunang separuh, Mas. Tunang. Oh, kita barang ini. Untung kakak baik-baik saja. Mungkin karena bawaan kakak terlalu berat, jadi sampai sepedanya sulit dikendalikan. Tapi terima kasih juga untuk kelapanya ya kak. Sekarang kita cari buah tambahan yuk. Sepertinya membuat minuman segar dari kelapa muda cocok sekali nih. Kebetulan di perjalanan kami menuju pulang melewati kebun buah. Ada buah durian, tapi belum ada yang matang dan jatuh. Ternyata ada buah lain di sekitar sini. Kita petik saja yuk. Kalau urusan panjat memanjat pohon, biar aku dan Andre saja. Enda, Patria, kalian terima dari bawah ya. Untung saja pohonnya tidak terlalu tinggi. Jadi mudah deh kami memanjatnya. Nah, ini dia buahnya teman. Yap, buah manggis adalah buah musiman. Waktu berbuahnya hampir sama seperti durian. Hanya sekali dalam setahun. Buah manggis juga tidak matang serempak. Dalam satu dahan saja ada yang sudah hitam, tapi ada juga yang masih menguning. Ciri buah manggis yang matang yaitu berwarna ungu kehitaman. Kalau ditekan, buah terasa empuk. Dan bila dipetik, akan sangat mudah terlepas dari tangkainya. Sepertinya beberapa buah manggis akan cocok kalau kami campur menjadi minuman segar nanti. Aduh, semutnya banyak sekali nih. Kami harus segera turun. Andre, ayo ambil sedikit lagi. Lalu kita turun ya. Oh iya teman, pohon manggis ini adalah milik ayahnya Enda. Beliau sudah mengizinkan kok kapan saja kami mau memetiknya. Di kampungku ini, semua jenis tanaman buah bisa tumbuh dengan subur. Karena lokasi kampung yang berada di dataran tinggi, sekitar Gunung Rinjani. Lang, cari walang. Pulune. Lempuah no kita no lempuah. Keasikan memetik manggis
Kami sampai tidak sadar kalau wadahnya terlalu penuh. Ya sudah, kita kurangi sebagian yuk dengan cara bolang. Bolang, lalu nih pipa nonya bu kemana nih kan? Oh ya, Su. Oke, kita bagi dulu pada dua-dua ke. Dua. Selalu ada cara yang baik. Daripada buah yang sudah dipetik dibuang percuma, yuk kita makan saja teman-teman. Oh my god, itu ane kondalan no. Mau tuh anu nyur. Karena dia jalan manggis kan manggis seger. Oh my god, ya lah. Oh. Benar-benar buah manggis yang matang sempurna nih. Petik langsung di pohon, lalu langsung kami makan. Rasa manis dan air buah yang banyak sedikit mengobati dahaga kami. Ya sudah, kami lanjut ke gubuk terdekat ya teman. Tengah hari seperti ini, paling tepat kalau kita berteduh di gubuk sambil membuat minuman segar. Kebetulan kami punya beberapa buah yang bisa kami manfaatkan. Langsung kita buat saja yuk teman. Ada sedikit jambu air yang kami petik saat perjalanan tadi. Sepertinya manis asamnya sangat pas nih. Aku iris tipis dulu ya. Enda, kupas manggis dan pisahkan buahnya. Ada satu buah lagi nih teman. Aku punya pepaya matang yang sengaja aku bawa sebagai bekal dari rumah. Jangan sampai disia-siakan. Langsung iris, masukkan juga ke campuran. Andrek, belah anu cek kombo cek si tepi anu anda bareh mangkok. Kelapa pemberian kakak akan kami pakai sebagai wadah. Air kelapanya pun akan kami manfaatkan sebagai tambahan air segar. Enda anu kredek cek. Belah ada. Ini anu bareh, belah campuran anda. Nah, kalau semangka yang sedang Enda potong ini adalah pemberian paman pemilik gubuk nih. Katanya daripada berat dibawa pulang, lebih baik dibagikan ke kami. Terima kasih ya paman. Sambil menunggu mangkok batok kelapanya siap, lanjut aku siapkan juga irisan buah mangganya nih. Wih, tambah meriah isi minuman segar kami. Eits, tunggu dulu. Masih ada anggur hitam juga. Kalau ini sih, Patria yang bekal dari rumahnya. Mantap. Ini sih minuman segar paling meriah seLombok Raya sepertinya. Hendrik, awe. Nanti kita ini kita campur aja dulu. Biar awet kita dulu. Ya bolang. Ini dia. Pas sekali, buah-buahan sudah selesai aku siapkan. Kita campur ke? Mangkoknya pun sudah jadi. Langsung kita campurkan saja nih. Semua buah harus mendarat tepat di dalam mangkok batok kelapa. Terakhir, langsung kita siramkan air kelapanya. Cara ini sangat mudah dan pasti cepat membuat minuman segarnya teman. Tapi sayang, kami tidak membawa es. Coba saja kalau ada esnya, pasti bisa menambah kesegaran saat diminum. Tapi tidak apa deh, ini pun sudah sangat istimewa untuk kami. Minuman segar siap teman. Ayo, ambil seorang satu ya. Jangan rebutan, semua sama isinya. Megati deh. Apalagi len-len rasa. Manggis. Ara kredek deh. Kredek mainin macam dong. Ara gedang, ara po, ara anggur. Megati loh. Megati. Kesegaran yang tidak ada tanding nih. Cuaca panas di kampung ini sedikit bisa diredakan dengan minuman buah-buahan segar ala si bolang. Air kelapa membuat tenggorokan ini kembali basah dan manis, asam, juga wangi buah-buahan kami semakin menambah nikmat siang ini. Kata ibuku, kalau kita mau sehat, kita harus rajin memakan buah dan sayur. Kalau buahnya sebanyak ini sih,
Bukan cuma sehat, tapi juga kenyang yang kami dapat. Teman, ikut aku berburu kumbang yuk. Kumbang yang akan kami tangkap ini disebut kendewa. Biasanya kendewa sangat mudah dicari saat musim peralihan seperti ini. Pohon asam adalah tempat hinggap kesukaannya. Cate penjulu cemo. Cano, awak cate lu gati. Dekap catan no. Langsung kita pilih saja pohon asamnya teman. Di dekat kampungku masih banyak pohon buah asam yang tumbuh subur. Nah, sepertinya ini pohon yang tepat. Kantang. Alun tasang luwe mo. Ni luwe ruani no. Cano. Penjuju nih. Oh, ni atas ni luwe ruani no. Bisan. Awas lah. Sang luwe mo apa? Dengan membawa tangga bambu, aku akan lebih mudah memanjat pohon asam ini. Maklum, pohon asam di sini ukurannya besar-besar. Andre, ikut aku naik. Kita cari dari atas pohon. Jangan lupa bawa galahnya. Oh iya teman, kumbang kendewa senang hinggap di ranting-ranting daun asam. Kendewa akan memakan daun-daun muda yang jadi makanan kesukaannya. Makanya aku membawa galah untuk memukul ke arah ranting yang sulit aku jangkau. Dengan memukul-mukul ranting pohon asam, kendewa akan berjatuhan dan harus segera ditangkap sebelum terbang kembali. Ayo Enda, Patria, cepat tangkap kendewa yang jatuh ya. Nino. Rumba. Nih. Pilih. Ini no. Baru beberapa kali pukulan ke ranting, kendewa langsung berjatuhan teman. Wah, ternyata sedang banyak kendewa di pohon asam ini. Kami tidak salah pilih nih. Langsung masukkan kendewa yang didapat ke dalam tas anyam Patria ya. Kalau sudah terkumpul banyak, nanti kita masak bersama. Oh iya teman, di kampungku, kendewa biasa dimasak menjadi lauk makan. Bisa dimasak kuah ataupun digoreng. Ini le moda. Kita cari wah. Oh, lu nih. Oh, tunggu. Saking asiknya pukul-pukul di atas pohon, sampai lupa kalau kendewa yang terkumpul sudah cukup. Teman, ikut aku memasak kendewanya yuk. Kalian pasti penasaran dengan masakan khas kampungku ini. Kendewa hasil tangkapan langsung kita rebus teman. Dengan merebus, kendewa akan matang dan bersih dari kuman. Tidak perlu lama kok, cukup 5 menit saja. Dan nanti kita masak lagi dengan bumbu tumisnya. Sambil menunggu kendewa direbus, aku bantu kakak menyiapkan bumbunya ya. Aku akan merajang bawang putih dan bawang merah. Kami akan memasak tumis kendewa dengan daun pakis. Sebelum dimasak, daun pakis harus dicuci dan dipotong kecil-kecil. Tugasnya Enda kalau ini sih. Bahan lainnya yang perlu disiapkan adalah irisan terong, tomat, dan cabai. Kembali kita lihat rebusan kendewanya yuk. Sepertinya kendewa sudah matang nih. Cirinya sudah berwarna kehitaman. Patria, tolong bantu tiriskan ya. Oh iya teman, kaki-kaki kendewa harus kita buang. Soalnya kalau termakan bisa seperti menelan duri ikan. Selain itu, sayap atasnya juga perlu dilepas karena cukup keras. Nah, sepertinya semua bahan sudah siap nih. Langsung kita mulai menumisnya ya. Sawe nih. Tekan dah atau goreng nih. Yang nyute. Kaglisan peang. Masukkan semua bumbu irisnya ke dalam minyak panas. Sambil terus diaduk ya teman. Menumis menggunakan tungku seperti ini harus selalu dijaga apinya. Jangan sampai meredup ya, karena panasnya bisa berkurang. Selanjutnya, kita masukkan daun pakis. Sedikit demi sedikit, biar tidak tumpah.
Jangan lupa tambahkan air supaya tidak gosong. Selanjutnya, terong dan garam kita masukkan. Saatnya kendewa dimasukkan dan terus diaduk sampai kuah menyusut. Harumnya sedap sekali nih teman. Jadi tidak sabar ingin segera menyicipinya. Ayo Kak, sudah matang nih. Langsung diangkat ya. Tidak perlu menunggu lama bolangers. Kakak sudah siapkan nasi putih hangat sebagai pendamping tumis pakis kendewa. Ini sih jelas menu makan siang yang sehat nih. Nasi, sayur, dan protein dari kendewa. Komplit sekali. Megati deh. Lihat teman, Enda dan Andre semangat sekali makan kendewanya. Ini sih kalau bukan kakak yang membaginya, yang lain bisa tidak kebagian karena dihabiskan Enda. Rasa kendewanya gurih dan renyah. Mungkin teman-teman di rumah bisa membayangkannya seperti saat memakan udang goreng bersama kulitnya. Nah, kendewa mirip seperti itu. Tapi yang tidak kalah enaknya adalah sayur pakisnya. Empuk dan sedap bercampur dengan nasi hangat. Suatu hari jika kalian main ke kampungku, aku ajak deh memasak tumis kendewa seperti ini. Ya sudah, kami habiskan dulu ya teman. Teman, demi memeriahkan ulang tahun kampungku kali ini, Bibi meminta kami untuk memetik buah rambutan yang sudah siap petik di kebun. Nantinya, buah rambutan ini akan dipakai sebagai isian kue celorot. Nah, ini dia pohon rambutan milik Bibi. Sepertinya kalau kami buat berlomba adu cepat mengumpulkan buah rambutan, seru juga nih. Siap nih, siap. Ide bagus. Biar semakin cepat mendapat buahnya, kita lomba saja. Buah yang aku petik akan dikumpul oleh Patria dan buah yang dipetik Andre akan dikumpul di wadah Enda. Langsung kita mulai saja yuk. Agar lebih mudah menjangkau buah yang jauh, aku pakai galah sebagai pemukul nih. Nah, mulai berjatuhan buahnya. Patria, ayo cepat kumpulkan. Lihat teman, buah rambutannya sudah merah-merah. Pertanda sudah matang sempurna. Biasanya, buah yang matang akan mudah terjatuh bila terpukul. Tapi yang mentah akan tetap menempel pada tangkainya. Oh, ini luwe no. Benar. Ini no luwe. Ini Andre. Mau luwe no. Nah, keranjangku dan Patria sudah hampir terisi penuh. Sedangkan keranjang Enda masih terlihat sedikit. Sebentar lagi kami bisa memenangkan lomba petik rambutan ini. Oh iya teman, di kampungku bila sedang musim panen buah seperti ini, harga buah akan menjadi murah. Jadi agar buah tidak terbuang percuma, Bibi akan mengolah buah rambutan menjadi aneka kue basah. Nanti kita ikut membuatnya ya. Wah, bialang waktu nonton wah. Andre. Kita saya menang kah? Kita saya menang aja. Jangan. Saya menang aja. Dikit lah. Hati. No. Tonton. Saya menang. Kira-kira siapa yang menang ya? Coba kita dekatkan keranjangnya. Sepertinya punyaku dan Patria lebih banyak teman. Hore, aku menang. Hukumannya yang kalah harus menggendong. Tapi nanti saja deh. Kami kan sama-sama lelah habis memetik rambutan. Kami bawa pulang dulu ya teman. Rambutan yang sudah kami pilih akan mulai kami potong-potong dagingnya untuk campuran isian kue celorot.
Aku dan Enda sengaja memilih buah yang merah dan besar. Karena rambutan yang matang, dagingnya akan lebih mudah terlepas dari biji. Atau biasa disebut melotok. Ayo Enda, kupas rambutannya ya. Nanti biar aku yang iris-iris kecil. Sementara aku menyiapkan buah rambutannya, Kak Nia dan Kak Mul sudah menyiapkan adonan celorot warna yang akan segera dikukus. Kami akan membuat banyak nih. Jadi Andre dan kakak akan menyiapkan adonan baru. Perasan santan kelapa harus disiapkan cukup banyak teman. Selain adonan, bungkus celorot pun harus dipersiapkan. Bahannya terbuat dari daun kelapa muda, dibentuk melingkar spiral menyerupai trompet. Sebagian celorot yang sudah siap kukus akan langsung dimasukkan ke dalam dendang supaya bisa terus berlanjut memasaknya. Ya, kete ini kukus lah, sawe kuah. Sambil menunggu kukusan kue pertama matang, kita mulai membuat adonan baru yuk. Campurkan tepung, gula pasir, dan tambahkan santan. Aduk perlahan sampai agak sedikit encer. Lalu nanti tinggal kita bagi menjadi 2 bagian untuk diberi pewarna makanan. Terakhir, kita masukkan irisan rambutannya. Saatnya mengisi adonan ke dalam pembungkus daun kelapa. Kalau ini sih biar kakakku saja deh yang mengerjakan. Aku takut tumpah. Kue celorot biasa dihadirkan di acara besar seperti sunatan, pernikahan, sampai hari jadi kampung. Langsung dikukus saja celorot yang sudah siap. Semakin cepat matang, semakin cepat juga kita bisa melaksanakan syukuran desa. Ya, coba kita asal masak aja. Oh, masak no. Akhirnya semua celorot sudah matang. Tinggal kita dinginkan sebentar, lalu siap deh dinikmati bersama-sama. Bolangers, setelah aku ceritakan semua proses pencarian bahan untuk memasak gegadok, kini saatnya aku ceritakan nikmatnya sayur gegadok. Menyebur. Tenang, sedapnya celorot pun akan aku ceritakan kok. Tapi sebelumnya, kami wadahi dan hidangkan dulu ya menu syukuran kami hari ini. Berkumpul, berdoa, dan makan bersama seperti ini merupakan tradisi yang masih terus dijaga di kampungku. Wujud gotong royong dan kegiatan begawe merupakan contoh usaha kami melestarikan warisan nenek moyang. Nah, saatnya makan. Nikmat rasa sayur gegadok mirip seperti sayur gulai. Ayam dan sayurnya terasa empuk karena proses memasak yang cukup lama. Kebersamaan seperti ini yang selalu aku tunggu-tunggu teman. Karena kami bisa berkumpul, ngobrol, bermain, sampai makan bersama. Sampai tidak terasa, aku sudah nambah nasi 2 kali. Makanan nih celorotnya. Mana anda? Pada ske. Ma nih alui. Ma makakan sebolang nake. Apa rezeki? Nih, ske lagi. Nah, sekarang saatnya kita cuci mulut dengan kue yang manis nih. Celorot isi rambutan. Wah, bagus warna ki. Barang telang, may Barasa barasa. May deh. Wah, may gati. Merasan ano no. Rambutan no. May gati lang. Paduan yang pas sekali nih. Setelah makan gegadok yang gurih dan sedikit pedas, cocok rasanya memakan yang manis-manis. Legit, kenyal, dan segarnya rambutan yang menyatu di dalam mulut. Sungguh nikmat yang luar biasa dari Sang Pencipta. Tinggal kami menjaga dan melestarikan kekayaan adat serta tradisi yang sudah ada. Sampai di sini dulu teman. Sampai jumpa di petualangan kami yang lainnya ya. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.